Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Sodik. Silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang titik koordinat pada bidang kartesius. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kedudukan dari garis pada bidang koordinat kartesius. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu, untuk hari ini apa kabar kalian? Baik, sehat ya? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke. Walaupun sekarang sudah siang, tetapi kita tetap semangat pagi ya. Semangat pagi. Oke, pada pembelajaran untuk kedudukan garis pada koordinat kartesius, di sini tujuannya apa sih kita mempelajari kedudukan dari garis ini? Nah, tujuannya yang pertama itu supaya kalian bisa mengetahui yang namanya kedudukan garis itu ada garis yang sejajar, di mana pada koordinat kartesius itu nanti ada yang sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kalian itu mengetahui yang namanya garis yang saling tegak lurus. Entah itu tegak lurus dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y ya. Kemudian tujuan yang ketiga di situ adalah untuk mengetahui garis yang saling berpotongan. Jadi di sini berpotongannya apakah tegak lurus ataukah tidak. Ya. Begitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Kenapa di situ ada pertanyaan any question? Nah, itu menunjukkan apakah kalian sudah memahami di sini untuk tujuan pembelajarannya, kalian sudah ada bayangan ataukah belum? Sudah bisa dimengerti ya untuk tujuannya? Oke, untuk selanjutnya, untuk profil pelajar Pancasila, di sini kalian itu yang diminta untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dengan menunjukkan setiap kita mau melakukan kegiatan diawali dengan berdoa, ya. Kemudian di sini harus berakhlak mulia, kalian juga harus bisa bernalar kreatif, juga berpikir kritis, dan juga bergotong royong, karena nanti kita akan bekerja secara berkelompok. Ya, oke. Selanjutnya, nah untuk peta konsepnya, untuk kedudukan garisnya, kita kan tadi ada 3 untuk tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu tentang garis yang sejajar dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, itu yang akan kita pelajari pertama. Kedua itu garis yang saling tegak lurus dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y. Berikutnya adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X maupun berpotongan dengan sumbu Y ya. Jadi yang namanya garis berpotongan itu tidak selamanya tegak lurus ya. Apa sih kegunaannya kita menggunakan atau mempelajari kedudukan dari garis? Nah, yang kalian lihat di sini apa? Peta. Kaitannya apa sih dengan kedudukan garis? Oh, oke. Untuk kegunaannya pada kedudukan garis, itu kan di situ ada garis-garis yang saling sejajar. Yang berbentuk garisnya ada yang horizontal, ada yang vertikal, ya. Di mana pada sistem koordinat geografis yang digunakan pada peta itu digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Nah, di mana garis bujur itu pada peta merupakan contoh dari garis horizontal. Dalam hal ini pada
koordinat kartesius berarti sesuai dengan sumbu apa ya? Sumbu X ya. Kemudian untuk garis lintang pada peta merupakan contoh garis yang vertikal. Kalau pada koordinat kartesius berarti sesuai dengan sumbu Y ya. Itu salah satu kegunaan dari kedudukan dari garis. Nah, Ibu ada sedikit pertanyaan ini. Tolong dibaca baik-baik. Coba cermati gambar berikut dan apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut. Kemudian alasannya apa? Nah, silakan dicermati dulu. Dari gambar 1, gambar 2 maupun gambar 3. Ya. Gambar 1 itu gambar apa ya? Rel kereta. Kalau gambar kedua, perempatan jalan. Kalau gambar yang ketiga, perempatan bukan, rel bukan, tapi jalan ya. Jalan yang bagaimana? Berpotongan. Coba ada yang bisa menjelaskan tentang gambar 1, 2, dan 3? Coba, siapa? Tunjuk jari. Oke. Gambar 1 itu menunjukkan rel kereta. Rel kereta yang menggambarkan dua garis yang sejajar karena memiliki pantalan yang sama. Kata sindu itu menunjukkan atau menggambarkan garis yang sejajar. Alasannya bantalannya itu sama. Ada yang ngerti bantalan itu apa? Iya, Tris. Bantalan itu sebagai jarak dari satu ke garis yang lainnya. Bantalan rel kereta itu kan selalu sama ukurannya, menunjukkan bahwa garis yang sejajar itu memiliki jarak yang tetap. Ya. Jadi bantalan itu menunjukkan jarak dari garis yang satu dengan yang lainnya, dan bantalan itu dari stasiun 1 sampai stasiun terakhir itu jaraknya selalu sama. Jadi bantalan itu menunjukkan jarak dari kedua garis yang sejajar. Oke, ada lagi yang mau menjelaskan gambar yang lain mungkin? Oke. Gambar kedua menunjukkan Dua garis yang saling berpotongan karena membentuk sudut atau 90 derajat. Titik potongnya ada di gambar mobil. Oke. Itu katanya menunjukkan garis yang saling berpotongan dan ternyata membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Kalau yang 90 derajat itu namanya apa ya? Tegak lurus. Ya, berarti gambar kedua menunjukkan bahwa kedua garis itu bisa tegak lurus dengan sumbu X ataupun tegak lurus dengan sumbu Y. Ada lagi mungkin pada gambar yang ketiga siapa? Ya, Aulia. Gambar ketiga menunjukkan jalan. Menunjukkan dua garis yang berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Iya. Setiap garis berpotongan memiliki satu titik potong. Iya. Ya, pada gambar yang ketiga itu garis yang saling berpotongan tetapi tidak tegak lurus, dan setiap garis yang berpotongan itu hanya ada pada satu titik. Nah, titiknya itu yang mana? Ada yang bisa menunjukkan ke depan? Chelsea, coba ke depan. Titik potongnya ada di mana? Tunjuk dia. Ya. Ada di manakah titik potongnya? Ke bawah lagi. Titik potong dari kedua garisnya ini ada garis 1, garis 2. Berpotongannya di mana? Di tengah-tengahnya mana? Titik potong dua garis di Nah, di sini ya. Ini adalah titik potongnya. Ya, yang nantinya akan membentuk sebuah titik koordinat.
Ya. Yang lain bagaimana? Sudah ngerti? Ya, berarti untuk garis yang kedua titik potongnya di mana? Ada di sini ya, pas tengah-tengahnya. Tadi kan titik potong yang tegak lurus ada di pas di mobil ini kan? Nah, jadi yang namanya titik potong itu pas tengah-tengahnya. Begitu, ya? Bisa dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya ada tampilan video. Nah, yang sangat menarik sekali. Silakan disimak baik-baik. Kalian dapat menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu Y. Nah, adapun materi prasyarat sebelum kalian memahami materi ini dengan baik, kalian sebelumnya harus sudah memahami materi mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian posisi titik terhadap titik 0,0 dan A, B, serta 3 kata kunci yang harus kalian pahami di materi kali ini, yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Ketiga kata kunci ini yang akan kita gunakan sebagai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan perlihatkan contoh 3 kata kunci tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sejajar. Nah, kalian tentunya sering melihat ya rel kereta api. Pada rel kereta api itu terdapat 2 garis yang saling sejajar. Kemudian kalian mungkin pernah melihat huruf T terbalik ya, huruf T terbalik atau huruf T. Dan kondisi jalan yang persimpangan, terdapat persimpangan. Nah, ini simpang 4 ya, bercabang. Kedua contoh ini merupakan contoh 2 garis yang saling tegak lurus ya, seperti huruf T. Seperti huruf T itu 2 garis yang saling tegak lurus. Artinya apa? Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat. Seperti halnya jalan persimpangan ini juga siku-siku ya, atau membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang ketiga, berpotongan. Nah, di sini ada contoh 3 jalan yang bercabang, atau kalau kita ibaratkan ini adalah 3 buah garis, yang satu garis lurus, kemudian ada garis lurus yang ke arah kanan, lalu garis lurus yang ke arah kiri. Nah, ketiga garis ini berpotongan atau bertemu di satu titik, bertemu di satu ruas jalan. Nah, ini merupakan contoh 3 garis yang saling berpotongan. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh kedudukan garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kalian sudah paham bagaimana itu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan? Karena ketiga kata kunci ini yang akan digunakan dalam menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y atau terhadap garis yang lain. Ya, jadi nanti kalau kalian sedang mengerjakan soal kemudian lupa dengan posisi garis, ingat 3 kata kunci ini: sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Oke, mari kita bahas yang pertama. Itu garis sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang kartesius yang terdapat 4 buah garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, coba perhatikan bagaimana posisi atau kedudukan garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan satu persatu terhadap sumbu X ya. Kalau kalian sudah melihat contoh sebelumnya, tadi ada rel kereta api, huruf T, kemudian bercabang. Nah, di antara ketiga kata kunci itu,
Bagaimana posisi garis L1, L2, L3, L4 ini terhadap sumbu X? Yaitu sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Gunakan 3 kata kunci ini. Jawab. Sejajar dengan sumbu X. Lalu perhatikan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Karena sumbu Y itu adalah garis vertikal, sementara L1, L2, L3, dan L4 ini adalah garis horizontal, maka garis L1 terhadap sumbu Y ini saling tegak lurus. Begitupun garis L2 terhadap sumbu Y juga tegak lurus. Ya, begitupun dengan L3, L4 terhadap sumbu Y yaitu saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita simpulkan kembali posisi atau kedudukan garis L1, L2, L3, dan L4 yaitu sejajar terhadap sumbu X atau tegak lurus terhadap sumbu Y. Gitu ya. Jadi memiliki 2 kedudukan, sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Nah sekarang bagaimana ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y? Misalnya di sini Ibu ambil contoh garis L1. Coba kalian perhatikan di sepanjang garis L1 ini terdapat banyak titik koordinat. Titik koordinat apa saja yang dilewati oleh garis L1? Di antaranya ada negatif 3,5 nih di sini. Kemudian negatif 2,5, negatif 1,5, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 dan seterusnya. Ya, jadi garis L1 ini melewati banyak titik koordinat. Ini perlu kalian ketahui juga di kedua ujung garis L1, L2, L3 maupun L4 ada tanda panah. Ini artinya garis tersebut masih bisa diperpanjang lagi, jadi tak berhingga. Ya tidak ada ujungnya, bisa terus diperpanjang. Oke, kembali ke titik koordinat ini. Perhatikan bagaimana ciri-ciri titik-titik koordinat yang dilewati oleh garis yang sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y. Coba perhatikan, ternyata nilai Y-nya sama, yaitu 5. Artinya, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Nah, jarak yang sama terhadap sumbu X itu ditunjukkan oleh nilai Y. Jadi kesimpulannya yaitu memiliki nilai Y atau nilai koordinat yang sama. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kedudukan yang kedua yaitu kedudukan atau posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Pada bidang kartesius ini terdapat 4 buah garis berwarna hijau yang diberi nama garis M1, garis M2, garis M3, dan M4. Nah, perhatikan bagaimana posisi atau kedudukan garis M1, M2, M3, dan M4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gunakan 3 kata kunci yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Jawab, yaitu sejajar dengan sumbu Y, ya, dan tegak lurus dengan sumbu X. Coba kalian perhatikan, di sini garis hijau ini vertikal semuanya, sama seperti sumbu Y. Nah, artinya
garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kembali ke sini, selain sejajar dengan sumbu Y, juga tegak lurus dengan sumbu X, membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi, jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, pasti tegak lurus dengan sumbu X. Dan sebaliknya, jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sekarang kali lihat bagaimana ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y dan yang sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X. Apa ciri-cirinya? Untuk lebih mudahnya, di sini Ibu ambil contoh garis M3. Perhatikan garis M3, ya. Garis M3 ini melewati beberapa titik koordinat, ya. Ada banyak sekali titik koordinat di sepanjang garis ini. Misalkan di sini Ibu ambil contoh titik koordinat 2,5, lalu ada 2,3. Sebenarnya ini semua di sepanjang garis ini adalah titik-titik koordinat. Kita sebutkan saja beberapa, ya. 2,5, 2,-3, 2,-2, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, dan seterusnya. Nah, apa ciri-cirinya? Bagaimana ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y? Yaitu memiliki nilai X yang sama. Ya, nilai X itu menunjukkan jarak terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi jaraknya sama-sama 2 kotak nih. Dari garis hijau ke sumbu Y ini jaraknya 2 kotak semuanya. Ya. Makanya karena jaraknya sama, sehingga garis hijau dengan garis sumbu Y ini saling sejajar. Jadi kita simpulkan kembali ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X, yaitu memiliki nilai X yang sama atau nilai absis yang sama. Gitu ya. Semoga bisa dipahami, ya, tanpa harus dihafal, tapi kalian harus betul-betul memahami bagaimana gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lanjut yang ketiga, yaitu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada 2 gambar, garis M1 dan garis M2. Bagaimana posisi atau kedudukan garis M1 dan M2 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita jawab, yaitu ternyata garis M1 dan garis M2, masing-masing garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y di 2 titik. Ya, ini garis M1 nih. Garis M1 memotong di sumbu X, ya, memotong sumbu X di titik 1,0, dan juga memotong sumbu Y di sini. Memotong tuh nabrak, sama seperti nabrak gitu, ya. Nah, garis M2 juga sama. Garis M2 juga ternyata memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Artinya, kalau garis itu miring atau tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut dinamakan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, untuk lebih memahaminya, ya, di sini Ibu ambil contoh garis M1. Garis M1 ini memotong sumbu X di titik 1,0. Ini kan nihil gitu aja, ya. Supaya lebih jelasnya, memotong sumbu X di titik 1,0, kemudian memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y itu berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya, ya, titik tabrakannya. Nah, di sini di 0,2. Lalu garis M2 memotong sumbu di garis M2. Ini, ya, garis M2 memotong sumbu X di titik -1,0
dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Jadi kalau garis yang miring atau tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, berarti garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau memotong sumbu X, pasti memotong sumbu Y juga. Gitu. Jadi kalau garis yang berpotongan, ya pasti memotong di dua sumbu, memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Ciri-cirinya apa? Bagaimana ciri-ciri titik koordinatnya? Di sini misalnya diambil contoh garis M1. Misalkan di sini diambil garis M1. Coba perhatikan titik-titik koordinat yang dilalui oleh garis M1. Kita ambil titik yang pas di ujung kotak ya. Di sini ada negatif 3,8. Negatif 3,8, lalu negatif 2,6, negatif 1,4, kemudian di sini 0,2, 1,0, 2, negatif 2. Cari yang pas di ujung kotaknya pas ya, jadi menentukan pasangan X, Y nya lebih mudah. 3, negatif 4, 4, negatif 6, dan seterusnya. Nah, bagaimana ciri-ciri nilai X maupun nilai Y-nya? Yang jelas nilai X-nya tidak ada yang sama. Nilai X-nya tidak ada yang sama, nilai Y-nya juga sama. Nilai Y-nya juga tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama. Tetapi karena di sini garisnya membentuk garis lurus, nah, kalau kalian masih ingat materi bab sebelumnya pola bilangan, perhatikan di sini nilai X-nya berpola. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ternyata berpola, yaitu selisihnya 1 satuan. Begitupun dengan nilai Y. Nilai Y-nya berpola. 8, 6, 4, 2, 0, min 2, dan seterusnya. Nilai Y-nya selisihnya 2 ya. Jadi nilai X tadi selisihnya 1, untuk nilai Y-nya karena di sini angkanya menurun bisa kita sebutnya selisihnya negatif 2. Atau bisa juga menyebutkan titik koordinatnya tadi dari bawah ya. Jadi nilai Y-nya naik 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang jelas berpola, selisihnya 2. Begitu ya. Jadi itu tadi ciri-ciri garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Pasti memotong di dua sumbu sekaligus, memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y, memotong di dua titik yang berbeda. Nah, ini tadi kesimpulannya, ciri-ciri titik koordinatnya, nilai X dan nilai Y-nya masing-masing berpola. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin kalian juga masih bingung. Bagaimana membedakan titik potong terhadap sumbu X dengan titik potong terhadap sumbu Y? Contoh di sini ada titik A dan titik B. Ya. Ini ada pertanyaan. Kenapa titik koordinat di samping dibaca titik A 4,0? Ya, ini 4,0 dan B 0,5. Nah, pernah ada pertanyaan seperti ini. Terkadang masih banyak ibu temukan yang suka tertukar ya dalam membaca titik koordinat yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih memahaminya, mungkin sini ibu ilustrasikan, coba misalkan ini ya. Di sini ibu ambil contoh koordinat min 4,4, negatif 4,4. Artinya apa? Jarak ke sumbu X-nya 4 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 4 satuan. Nah, kalau ibu buat di sini titik min 2,3, berarti jarak ke sumbu X-nya 3 satuan, jarak ke sumbu Y 2 satuan. Ya, ini min 2,3. Kalau di sini ini artinya titik koordinat negatif 1,2, berarti jarak ke sumbu X-nya 2 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 1 satuan.
Nah, bagaimana kalau titik koordinatnya terletak di sini? Ini yang mau Ibu gambar. Berarti ini si titik ini jarak sumbu X-nya tidak ada. Karena si titik ini terdapat di sumbu X-nya ya. Berarti jarak ke sumbu X-nya 0. Jarak ke sumbu Y-nya berapa? 1, 2. Jadi dibacanya, mohon maaf, jarak ke sumbu X itu sama dengan nilai Y ya, sama dengan nilai Y. Berarti ini nilai Y-nya 0 dan jarak ke sumbu Y-nya 1, 2 satuan. Nah, jarak ke sumbu Y itu sama dengan nilai X. Berarti nilai X-nya 2. Jadi dibacanya titik koordinat ini 2,0. Oke, cukup sekian materi mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan. Oke, dari penjelasan yang tayangan video tadi, apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Masih semangat? Masih. Oh iya, saking semangatnya mau belajar, Ibu sampai lupa tadi ngabsen ya. Hari ini nihil kan ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Oke, semuanya semangat untuk belajar. Nah, sekarang kalau tadi kalian sudah menyimak tayangan video, sekarang kita akan mempraktekkan langsung. Kan pertemuan yang lalu kalian sudah bisa menentukan titik koordinat ada di mana. Ya kan? Dan dari tayangan video tadi, melalui titik koordinat itu akan bisa terbentuk sebuah garis. Nah, kedudukannya bagaimana? Nanti kita praktekkan lagi. Oke? Oke, yang pertama kita maju. Trista boleh ke depan. Ke depan. Ya. Meletakkan titik koordinat A, yaitu 3,2. Silahkan ditancapkan. Nah, pakai ini. Di titik A 3,2, tancap pakai pushpin di papan koordinat. Coba di mana? 3,2 menunjukkan X-nya berapa? 3, Y-nya 2. 3,2. Ya, 3,2. Betul di sini. Selanjutnya Zafira, boleh ke depan? Koordinat B. Koordinat B. 3, 3, negatif 3 apa ya? Tiga koma 4. Wah, betul ya? Oke, kemudian yang ketiga, koordinat C. Nasya, boleh ke depan? Negatif 3,2. Oke, dihubungkan, diletakkan. Bagaimana kalau koordinat A dan koordinat B kita hubungkan? Kira-kira akan membentuk apa ya? Membentuk garis. A ada di sini, B di sini. Jadi kalau A dan B ini kita hubungkan, garisnya itu akan vertikal apa horizontal? Vertikal. Garis vertikal itu berarti sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita cek.
Nah, Sodik mau ke depan? Boleh sini Sodik, bantu bikin garisnya. Nih. Ya, tadi A dan B. A-nya kan di sini, B di sini. Coba dihubungkan. Boleh ditancap pakai pushpin. Boleh. Ini diangkat dulu, diambil dulu, pushpinnya diambil, terus tancap. Udah, ya cukup. Nah, boleh duduk. Kalau kita perhatikan, ya, ini kan AB dihubungkan membentuk sebuah garis, ya, yang sejajar dengan sumbu Y. Artinya apa? Kalau garis AB ini kita teruskan ke bawah ataupun ke atas, itu semuanya akan sama kan? Dalam artian memiliki jarak yang sama, baik di atas sumbu X ataupun di bawah sumbu X. Jaraknya itu sama. Berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan. Ya. Berarti garis AB sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana kalau A dan C kita hubungkan? Ibu ambil dengan warna yang berbeda. Pramudia ke depan. Ya. Hubungkan antara titik A dan titik C. Kira-kira akan membentuk garis yang bagaimana? Ini tadi A, ini C. Dicabut dulu. Terus nah, ya. Garis yang orange ini tadi terbentuk oleh koordinat A dan koordinat C. Ternyata garis yang terbentuk oleh koordinat A dan C itu membentuk garis yang sejajar dengan sumbu apa ini? Sumbu X. Ya. Dan setiap garis yang sejajar dengan sumbu Y ternyata tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurusnya itu di mana? Ada di sini. Tegak lurus inilah yang menunjukkan titik potongnya. Koordinatnya berapa? Oke, Ibu kasih tanda. Nah, ada di sini, ya. Titik potong tegak lurusnya di sini. Di koordinatnya berapa? 3,0. Kenapa 3,0? Karena setelah di sini pada X sama dengan 3, selanjutnya kan tidak kemana lagi. Berarti 3,0. Untuk garis yang orange, berarti karena sejajar dengan sumbu X, dia itu tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurusnya ada di mana? Nah, di sini. Ibu kasih tanda lagi. Pada pushpin yang warna hijau. Menunjukkan berapa? 1, 2. Ini kan langsung ke atas. Ya kan? Menunjukkan kalau X-nya adalah bernilai 0. Berarti koordinat titik potongnya di sini 0,2. Karena garis yang biru sejajar dengan sumbu Y, sedangkan garis yang orange sejajar dengan sumbu X, artinya apa? Garis biru dan garis orange ini juga saling tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Ada di titik A ini tadi.
di mana titik A adalah 3,2. Ini menunjukkan titik potong tegak lurusnya. Ya, paham ya? Oke, bagaimana kalau B dan C kita hubungkan? B dan C kita hubungkan. Kira-kira akan membentuk garis yang bagaimana? Ada yang mau mencoba ke depan? Lintang, boleh ke depan? Nah, garis B dan C dihubungkan. Ditancap, ini diangkat dulu. Tancap. Terus ini C. Di C-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat yang ungu ini ya, dia itu memotong sumbu Y, tetapi tidak tegak lurus kan? Apakah dia itu akan memotong sumbu X? Kira-kira akan memotong enggak? Kalau BC ini ternyata memotong sumbu Y, akankah memotong sumbu X? Memotong tidak? Ayo, memotong apa tidak? Memotong. Oke, kita buktikan ya. Kalau ini kita perpanjang, nah ini ada di sini, kemudian kita perpanjang lagi. Nah, dia itu akan memotong di sini. Ya. Jadi BC ini kalau kita hubungkan akan memotong dua sumbu sekaligus, yaitu di sumbu Y dan sumbu X. Jadi walaupun di sini hanya sampai di sini, ternyata kalau garisnya kita perpanjang, dia itu akan memotong. Nah, memotong sumbu Y-nya itu di berapa? 1, 2, 3, berarti di 0,3. Memotong sumbu X-nya di berapa? Ini negatif 7, berarti negatif 7,0. Ya, bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, semuanya udah paham? Kalau sudah paham, kita mulai mengerjakan LKPD untuk menguji sampai mana sih pemahaman kalian, ya. Oh ya, nanti di akhir setelah kalian mengerjakan LKPD, kemudian ada perwakilan yang presentasi, selanjutnya kalian mengerjakan kuisis. Oke, ini secara kelompok ya. Mengerjakannya di sini, nanti bisa ditempel. Oke, untuk mempercepat itu ada 4 soal pada LKPD. Nah, kita bagi ya, 1 anak 1 soal, silakan. Jadi nanti kan cepat. Boleh. Oh iya, silakan dibuka pakai GeoGebranya. GeoGebranya bisa dibuka. Kalau yang nomor 1 nggak usah. Nomor 1 nggak usah pakai GeoGebra. Yang nomor 3 dan 4 saja. Kemarin belum keluar. Clear all. Discard. Titik ini. Clear all. Nomor 1, 2 nggak usah pakai GeoGebra. Yang GeoGebra nomor 3 dan 4 saja. Ya.
Ada penggarisnya? Ada. Iya, pas garisnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tarik garis. Ya. Oh ya, untuk membuat garisnya boleh menggunakan tinta selain hitam, boleh biar menarik. Nomor 1 itu langsung di sini kamu buat dulu sumbu X sumbu Y-nya. Dibuat dulu sumbu X sumbu Y. Ya, dibuat dulu sumbu X sumbu Y-nya. Ini adalah garis, berarti harus membentuk garis. Apa? Tegak lurus dengan sumbu. Ini berjarak 4 satuan. Dari sumbu X berarti ini untuk nomor 3 dan 4 saja. Penggarisnya mana? Pakai penggaris. Dibuat sumbu X sumbu Y-nya dulu. Kalau sudah, nomor 1 berjarak 5 satuan dari sumbu Y, dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung tarik garis. Sejajar sumbu Y ya. Oh iya, iya langsung tarik garis. Nanti dikasih garis L, kasih L. Nah, iya, L kecil. Ini nomor 1. Nomor 2. Sebenarnya ini dipotong juga nggak apa-apa, nanti tinggal dibagi gitu. Terus berjarak berapa? 5 dari sumbu Y, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tarik garis. Apanya? Yang kemarin diajari sih, lupa. Ini kayaknya. Ya, ini mah udah ngerti. Tapi ini sih gimana? Gambarlah garis K yang melalui titik P. Nggak pakai ini. Bisa. Mana? Titiknya udah di ini apa belum? Ini negatif 3,5. Ini. Ininya mana? Sejajar dengan sumbu X. Klik. Gimana tuh tadi? Dari mana ya? Back. Ulangi. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ya? Negatif 3, negatif 5. Baik.
sudah sejajar. Jadi tanpa menentukan titik yang lain lagi. Digambar. Mana? Negatif 3,4. Ini negatif 3,4 di mana? Terus ini 3,0. Oke, ini diklik. Lain. Ya. Klik. Ya? Udah mulai? Iya, L. Terus L bukan satu sayang. L. Udah, nomor 2 sekarang. Dimas. Nomor 2. Harusnya ini tadi dibelah aja biar cepet. Ini nomor ini. Ya udah, di sini nggak apa-apa. Kasih nomornya, nomor 1, nomor 2. Yuk. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Sampai nomor berapa? 2. Udah. Kok belum? Udah 1. Apanya? Yang nomor berapa? Yang nomor 3. Ini tadi udah. Terus tinggal dilurusin aja. Nah, gitu. Karena apa, titik-titik ini kan nanti melalui ini semua, melalui 5. Udah pas. Ini berarti di garis-garis. Ya ini kan udah ada garis-garisnya, cuman sumbu X, sumbu Y gitu aja, A-nya terus tarik garis gitu. Yang mana? Udah dibuka GeoGebranya? Roll dulu. Oke. Berapa koma berapa? Nomor berapa sih? 3. P negatif 3, negatif 5. Coba kamu praktek. Kurung dulu. Kursornya udah di tengah belum? Nah udah, ini langsung. Negatif 3, negatif 5. Enter. Udah. Di situ perintahnya apa? Sejajar dengan sumbu X atau apa? Ya kan ini nanti memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, melalui titik A ini. Ya, maksudnya seperti ini. Itu kan perintahnya tidak kan? Tidak sejajar, oh ya? Iya, ya, seperti ini. Kerjakan ya. Ini kan yang diminta sejajar apa tidak? Tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Tidak sejajar. Berarti ini ke sini.
Nomor 2 kamu baca perintahnya. Oh. Berjarak 4 satuan. Nah, boleh ditulis boleh. Makanya kaca perintah. Tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau ini namanya sejajar. Kalau tegak lurus berarti sejajarnya sumbu X. Yang diminta berjarak 4 satuan dari A di bawah, berarti ke sini. Itu. Kalau ini namanya nyontek aja. Ini kamu kan darahnya ini toh. Boleh di belakangnya. Udah? Iya, tinggal ini dibuat, ini dipindahkan ke sini, nggak apa-apa. Ini ke pasangan. Nggak apa-apa. Ya, yang penting sesuai dengan titik ini. Ini tadi titiknya berapa? Berapa koma berapa kan negatif 3, negatif 5. Nah ini titik ini kamu berapa? Ya. Berarti kan ini nanti nggak melewati 0,0 tuh, sesuai ini. Ya itu. Lihat dulu perintahnya apa? Garis K. Melalui ini tidak sejajar. Nah, kalau tidak sejajar berarti bagaimana? Berarti kan bisa memotong sumbu X, bisa memotong sumbu Y. Miring. Pakai aja ini nanti bisa. Udah di clear all dulu. Nah, masukkan koordinat yang saat ini nih, negatif 3. Negatif ini. Kurung. Nah, negatif. Negatif 3, Koma. Negatif 5. Udah, enter. Enter. Enternya mana tadi? udah diantar. Udah. Terus ini. Mana lain? Nih. Kan tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Berarti kan bisa ke sana toh? Iya. Mana sih? Kan karena udah dipencet ya. Aduh, back. Ininya diperkecil coba. Kecilin maksudnya. Apa ya? Ini susah ya, Tin? udah ini aja yang udah melek. Negatif 3, negatif 5. Udah, terus tidak, ininya mana? Lain. Boleh kesinilah. Mana hilang? Lihat. Back aja. Ya. Ini yang nomor 3. Tadi titiknya berapa? Ini negatif 3, negatif 5. Kasih tanda ini koordinat P, tulis. Terus garisnya bagaimana? Tidak sejajar. Nah, berarti ini harus ditarik garis miring. Seret. Nah, seperti ini boleh. Tinggal dipindahkan aja ke sini. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Back. Boleh.
Mana geogebranya? Oh ya, HP-nya disita, Bu. Lebih suami tadi pas ada bunyi mainan HP Salah sendiri. Salah sendiri. Udah nomor 4 selesai. Pakai GeoGebra. Nanti pada saat maju catatan yang dari ibu dibawa aja. Ya. Pada saat presentasi dibawa aja catatan yang semalam ibu share. Jadi ya. Nama dibawa. Ya nggak apa-apa, kan habis ngerjain ini, jadi dari hasil yang saya kerjakan disimpulkan bahwa Berarti lihat sedikit lagi nggak apa-apa. tapi bukan HP-nya, catatan. Oh, bukan HP. Iya, catatan. Nah, catatannya. Sambil ininya dibawa, terus kerjaan ininya dibawa. Kayaknya cukup ya Mbak, waktunya ya Mbak. udah sedikit 56 menit pertama ini sudah 60-70 sekian ya sekitar 10 menit. Iya kali, untuk fisik kan paling 3 menit, kan cukup ya. Untuk presentasi kan 2 anak aja. Oh gitu. Oh iya. Ini berarti udah selesai. Iya, paling nanti presentasi 2 anak. Oh iya. Cukup ya? Pas ya? Setengah. Warna merahnya mana? Garisnya apa? Posisi garis warna merah. Bagaimana posisi garis warna merah terhadap garis AC? AC warna biru, AB warna hijau. Berarti AB-nya yang mana? Ini AB kan? Terus kalau AC-nya yang ini. Nah, berarti ini yang merah. Berarti posisi garis AC mana tadi? Merah terhadap AB dan AC itu saling berpotongan. Di titik apa? Di titik ini berapa? Di titik ini berapa? Mau berapa? Ada toh tulisannya? Ya. Pakai GeoGebra? Belum. GeoGebranya dipakai. GeoGebranya dipakai. GeoGebranya dipakai. Ini udah pakai ini aja nggak apa-apa. Coba. Nah, clear all dulu, clear all dulu. Ini. Nah, masukkan koordinatnya. Tanda kurung. 1 aja. Kurungnya 1 aja. Itu udah di tengah kan? Kursornya, masukkan titiknya. Koordinat berapa? Langsung aja. Negatif 3,4. Enter. Ini Bu. Ya. Terus yang kedua tanda kurung lagi. Koordinat kedua ini 3,0. Udah, enter. Nah, lanjut terus lainnya. Masih lainnya mana? Kan? Ininya mana? Untuk menunjukkan garisnya. Nah, ini. Cari line. Nih, klik dari A, klik B, klik. Nah, jadi lah. Jadi koordinat A berapa? Tuliskan aja di situ. Di mana? Nah, di sini kan tadi. Nah. A. Terus B. B
Tuh. Sini Bu. Dia ditulis B-nya. Sini. Nah, terus seperti ini dihubungkan. Panjang Bu. Oke, sudah selesai semua? Oke. Jika sudah selesai nanti, karena waktunya terbatas, nanti ada yang presentasi. Yang pertama, Chelsea, coba presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan dari hasil penyelesaian masalah melalui LKPD yang sudah kita kerjakan, yaitu dari hasil penyelesaian masalah pada LKPD, maka dapat dinyatakan bahwa melalui sebuah titik di luar garis sumbu X atau sumbu Y dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y dan saling tegak lurus dengan sumbu Y, sumbu X atau sumbu Y. Jika garis yang berbentuk sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut juga lurus dengan sumbu Y. Begitu juga sebaliknya. Udah? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya? Mungkin Chelsea akan menanggapi dari sana ataupun yang lainnya. Bagaimana hasil dari Chelsea tadi? Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Oke, kita lanjut. Berikutnya, Sodik mewakili. Seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalah melalui LKPD yang sudah kami kerjakan, yaitu ternyata garis dapat terbentuk oleh dua buah minimal yang dihubungkan. Terus garis-garis tersebut dikatakan sejajar jika memiliki ukuran yang selalu tetap. Garis yang berpotongan bertemu pada pertemuan antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah? Ada pertanyaan untuk ini? Sudah bisa dipahami? Oke. Dari apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD, juga hasil presentasi teman-teman kalian, nah maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa posisi garis atau kedudukan garis, ya, yang pertama itu ada garis yang sejajar, di mana garis sejajar itu ada garis sejajar terhadap sumbu X ataupun dengan sumbu Y, ya. Dikatakan garis sejajar itu posisi di mana garis yang dilukis jika dirapatkan dengan sumbu X atau dirapatkan dengan sumbu Y itu akan membentuk garis yang berimpit. Berimpit itu artinya apa? Menyatu, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, garis yang dikatakan dengan tegak lurus. Garis tegak lurus dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y itu dikatakan tegak lurus apabila posisi di mana garis yang dilukiskan jika diposisikan dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y, maka akan membentuk sudut siku yang besarnya berapa ya? Iya, 90 derajat. Nah, kemudian posisi garis yang ketiga adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X ataupun berpotongan dengan sumbu Y, ya, di mana posisi garisnya yang dilukis jika diposisikan dengan sumbu X
ataupun dengan sumbu Y itu hanya berada pada satu titik yang dikatakan sebagai titik potongnya atau titik sumbunya, begitu ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham? Ya, sudah. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kumpulkan dulu LKPD yang sudah kalian kerjakan, kemudian kita akan mengerjakan soal melalui kuisisnya. Kalian nanti mengerjakan dalam waktu 3 menit ya. Kalian bisa langsung masuk ke kuisis. Silakan masuk ke kuisis. Ya, langsung aja masuk ke kuisis sudah. Di situ kan ada join kode, masukkan kode lewat Google kuisis. Ya, di Google kuisis, ketik aja kuisis, pakainya Q. Iya, join. Gak apa-apa itu juga, nanti bisa masuk. Ini mana? Enter kode. Nah, nanti nunggu. Mana? Nah, bergabung ke game. Oh, belum. Nanti dulu. Kodenya belum ya? Nanti dulu kodenya. Udah masuk kodenya? Ya, ke login. Nah, kalau lewat link nanti ininya belum selesai. Unduh WA-nya belum selesai. Nah, enter kode nanti ya. Ini Bu, yang mana Bu? Ini Bu. Mana? Join boleh. Nah, ini nanti enter kode. Yang join. Join kuisis. Mana nggak kelihatan? Join tadi. Nah. Nah, ini kan nanti ada kode. Udah? Masuk? Mana? Gelap. Belum ya? Ini nanti kan ada kodenya tuh. 0 3 1 9 9 2. Udah? Langsung aja join. Kalau sudah masukkan kodenya, klik join. Iya, join. Nama dulu. Iya, namanya ditulis dulu, nama Iya, nama lengkap. Namanya diisi dulu. Ini Bu, nama. Sudah, namanya diketik dulu. Namanya udah? Kalau sudah nanti klik mulai. Kodenya udah belum tadi? Udah? Ya. Betul. Ya. Mau kodenya di mana, Bu? Mana? Ya, kamu mana? Udah. Ini kok balik? Kamu tadi masuknya apa sih? Loginnya mana tadi? Yang pertama, Bu, yang ini, Bu. Nggak kelihatan.
Krisis. Nah ini yang terkode ya. Ya. Ini belum mulai. Ini karena kemarin udah nyoba ya. Udah pernah ini main kan? Belum, nanti dulu. Lagi nih Bu. Ini sudah beda sih. Jadi mana posisinya ini ya? Yang atas Bu. Admin. Kok kamu pakainya admin sih? Bukan admin tapi yang peserta. Ya bener aja nggak masuk-masuk. Bentar. Video. Oke, yang mengalami ini bisa sudah Ibu share lewat ini grup WA, langsung klik linknya. Yang sudah masuk join ya nggak usah klik join ini. Yang belum. Nanti. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Yang sudah masuk baru Risya, Pramudia, Sodik, Sindu, Agni, Safira, Refki. Yang sudah masuk. Yang belum masuk boleh lewat link yang tadi. Oh ya, sudah ada 19. Oke. Bisa langsung mulai ya, Ibu klik mulai. Oke, siap-siap. Nah, itu sabar. Ini berarti karena koneksi, kaitannya dengan jaringan. Mulai dari awal. Tinka, Nasya, Risya, Aulia Bila, ya ini bersaing nih Tinka sama Risya nih. Rahmatus Syifa langsung. Tinka lagi,
Agni. Iya, ini kaitannya sama jaringan, ini masih luar tuh, masih di sini kan? Nggak apa-apa, santai aja. Kalau belum mengerjakan ya waktu kamu belum ini, belum masuk ya, santai aja. Udah selesai, tiba-tiba terus start gimana? Nggak apa-apa, nilainya udah kelihatan. Udah selesai? Sudah. Udah. Yang kemarin yang mana? Yang mana sih? Boleh. Nah, tadi dari hasil kuisisnya peringkat 1 tadi Syafira, kedua Tinka, yang ketiga Nasya. Nah, oke. Ya, selamat untuk ketiganya. Kasih aplaus. Ya. Gimana untuk hari ini? Senang? Oke, pengen kuisis lagi? Pengen kuisis lagi? Pengen. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita usahakan pakai kuisis lagi ya, supaya lebih menarik. Oke. Oh iya nih, tadi pagi kan kita kedatangan tamu ya. Nah, tamunya dari mana? Dari orang bule ya? Orang bule. Sekarang gini, karena udah siang ya, bule apa yang suka jorok? Bule potan, ya. Iya, bule potan. Bule potan kalau di sini kan belepotan ya. Nah, kalau belepotan itu kan sukanya kotor ya. Makanya bule yang suka jorok namanya bule potan. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berikutnya tetap menyenangkan, bermanfaat ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya.